Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Kali ini adalah membahas mengenai demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Sejak November 1945 sampai dengan tahun 1949 telah terjadi pergantian sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Ini tidak diikuti oleh perubahan undang-undang. Perjuangan diplomatik Indonesia dalam konferensi meja bundar, salah satu isinya adalah Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. 27 Desember 1949, Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia secara resmi menjadi kembali ke bentuk negara kesatuan, tetapi tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 seperti yang disepakati di dalam rapat PPKI di awal kemerdekaan. Indonesia tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 menganut sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kabinet parlementer adalah kabinet yang dibentuk berdasarkan perimbangan kekuatan partai di dalam parlemen dan sewaktu-waktu partai dalam parlemen itu dapat dijatuhkan. Menurut Sultan Syahrir dan juga Muhammad Hatta, dikatakan bahwa sistem parlementer itu mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi yang sesungguhnya, yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka pada masa inilah telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Partai-partai politik terkuat itu adalah Partai Nasional Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal pertama adalah Perdana Menteri Muhammad Natsir, kedua Sukiman, ketiga Wilopo, keempat Ali Sastro Amijoyo I, kelima Burhanuddin Harahap, keenam Ali Sastro Amijoyo II, dan ketujuh adalah Perdana Menteri Juanda. Mari kita bahas satu-satu, dimulai dari Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Program kerjanya adalah upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban. Karena pada waktu itu masih banyak terjadinya perpecahan diakibatkan oleh perbedaan ideologi dan juga perbedaan sistem pemerintahan. Dan juga perbedaan sistem kepentingan. Yang kedua adalah memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan. Dan juga penyempurnaan angkatan perang, mengembalikan dan memperkuat perekonomian rakyat. Mengembalikan perekonomian dan memperkuat perekonomian rakyat ini adalah terjadi perubahan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Keberhasilan Natsir adalah Indonesia masuk dalam PBB. Berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Dalam hal ini juga terakhir bahwa adanya mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai peraturan pemerintah nomor 39 dan ini diakui dan dilindungi oleh parlemen sehingga akhirnya Muhammad Natsir jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada presiden, kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Sukiman dari Partai Masyumi. Perbedaannya kalau Natsir itu Partai Nasional Indonesia menjadi oposisi, sedangkan pada masa Sukiman, Partai Nasional Indonesia ini menjadi koalisinya. Sistem kerjanya menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Kabinet Sukiman ini dimulai pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Kabinet Sukiman melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act. Ini menimbulkan terjadinya kesenjangan di antara partai-partai itu karena ini dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif. Sehingga jatuh Kabinet Sukiman dan kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo. Dimulai 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Program kerjanya adalah menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat, memajukan tingkat penghidupan rakyat dan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan untuk rakyat, melanjutkan usaha-usaha perubahan agraria, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keberhasilannya adalah mempersiapkan untuk melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, dan juga melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Ada suatu peristiwa yaitu peristiwa Tanjung Morawa di mana rencana pemerintah membuat sawah percontohan bagi masyarakat di lahan bekas kebun tembakau. Dan lahan ini kemudian dikuasai oleh masyarakat setempat, dilindungi oleh BTI yang menyiapkan masa di titik-titik tertentu apabila terjadi serangan dari pemerintah. Dan hal ini juga pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya dari Partai PNI dari Wilopo ini. Kemudian digantikan oleh Ali Sosro Amijoyo I dari Partai PNI. Programnya adalah menumpas pemberontakan DITI di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta melaksanakan pemilihan umum, memperjuangkan kembali Irian Barat kepada RI, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan konferensi meja bundar, penyelesaian pertikaian politik. Keberhasilannya dalam persiapan pemilu berhasil dirampungkan selama masa pemerintahan Ali Sosro Amijoyo I, di mana pemilu tersebut akan berlangsung direncanakan pada tanggal 29 September 1955 dan kemudian juga diselenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, membaiknya hubungan dengan Cina. Karena ada tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan, akhirnya kemudian Ali Sosro Amijoyo I digantikan oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia. Program kerjanya adalah mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan kembali Irian Barat. Menyelenggarakan pemilu, keberhasilannya pada tahun 1955, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Ini dari Burhanuddin Harahap. Karena ada berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan, banyaknya pemberontakan tidak dapat diselesaikan, maka dikembalikan mandatnya kepada Presiden dan kemudian digantikan oleh Ali Sosro Amijoyo II dari Partai Nasional Indonesia. Program kerjanya adalah menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar secara unilateral, baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. Membentuk Provinsi Irian Barat,
memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. Kemudian juga menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemilihan keamanan. Keberhasilannya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju kepada perdamaian dunia. Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Memulihkan keamanan, membangun sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan, dan juga kebudayaan, perburuan, dan juga kepegawaian. Tidak terselesaikan programnya dan kemudian digantikan oleh Juanda pada tanggal 9 April 1957. Program kerjanya adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat pembangunan. Keberhasilannya adalah mencetuskan deklarasi Juanda, membentuk Dewan Nasional, menjalankan Munas Nasional. Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Wilayah laut Kepulauan Nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. Batas teritorial laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari titik terluar pulau. Asalnya adalah 3 mil. Dan pada masa pemerintahan Juanda ini batas teritorial laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari titik luar pulau. Begitulah mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan melanjutkan nanti ke demokrasi terpimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.